Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini di dapur Pak Dewan, aku mau masak tumis kacang panjang bumbu kuning. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan punya kacang panjang yang nganggur di rumah dan bingung mau dimasak apa, teman-teman bisa ikutin resep ini ya. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Yang pertama, ada kacang panjang. Di sini aku pakai 250 gram kacang panjang, atau sesuai selera ya, atau kacang panjang seadanya. Teman-teman di rumah ada berapa, boleh dipakai semua. Lalu yang berikutnya, ada kencur. Di sini aku pakai sekitar 3 cm kencur, tapi karena ini kecil-kecil ya, jadi 3 potong kencur. Lalu ada kunyit, 3 cm kunyit juga. Lalu 3 cm lengkuas. Lalu 3 lembar daun salam. Lalu 10 buah cabai keriting merah. Lalu 65 ml santan. Lalu 8 cabai rawit atau sesuai selera, teman-teman pedesnya mau segimana. Lalu ada 4 kemiri, ada setengah saset terasi. Lalu ada 4 siung bawang putih, dan juga ada 6 siung bawang merah. Nah, untuk perbumbu-bumbuannya seperti biasa ya, ada merica bubuk, ada penyedap rasa, ada garam, ada gula. Terus di sini juga ada es batu. Langsung aja ke proses yang pertama. Yang pertama itu kita siapin dulu air rebusannya. Jadi biar kacang panjangnya tuh masuk tuh pas dalam keadaan airnya udah mendidih. Kita masukkan air, sisakan 150 ml ya teman-teman. Oke, bisa kita nyalakan apinya. Dan biar cepat matang, kita tutup ya. Sekarang sambil nunggu airnya mendidih, kita potong-potong kacang panjangnya. Untuk panjangnya, itu sesuai selera teman-teman ya, mau seberapa panjang, segimana panjang. Tapi kalau teman-teman mau ikutin langkah-langkah aku, boleh banget. Nah, untuk ujungnya kita potong dulu ya, kita buang ujungnya, bagian ujungnya. Gak usah panjang-panjang, gak usah banyak-banyak. Nah, ini aku mungkin mau sepanjang dari talenan ini ya. Atau ya, teman-teman bisa kira-kira lah, panjangnya masih gimana. Sekitar 20 cm ya teman-teman. Nah, untuk sisanya ini bisa dibuang aja bagian ujung-ujungnya. Dan ya udah dimasukin aja. Gak apa-apa kalau ukurannya nggak sama semua, karena kan emang kacang panjang ukurannya nggak bisa sama semua. Tapi kalau untuk pemotongan awal kita 20 cm ya, sekitar 20 cm. Nah, kenapa bisa sepanjang ini? Karena nanti kacang panjangnya kan kita mau belah 2 ya, jadi biar lebih berasa gitu, dan biar tetap sesuai dengan nama gitu, kacang panjang, nggak kacang pendek. Jadi kita potongnya juga agak panjang. Ini udah ada yang habis duluan, berarti ujung-ujungnya bisa kita potong. Bisa kita langsung taruh di piring. Lalu yang ini bisa kita samakan aja panjangnya tetap. Ini ada yang udah busuk ya teman-teman. Ujung-ujungnya kita potongin, jangan lupa. Oh iya, teman-teman di sini lebih suka kacang panjang atau lebih suka buncis? Nah, kalau airnya udah mendidih, bisa kita mulai rebus kacang panjangnya. Kita kasih garam ya teman-teman, sekitar 1 sendok teh garam. Kita masukkan ya 1 sendok teh garam. Lalu, ini tadi kacang panjangnya udah kita cuci ya sebelumnya di belakang layar. Nah, langsung bisa kita masukkan ke dalam
teflonnya. Pelan-pelan, panas. Kita rebus selama 2 menit. Aku mau nyalain timer dulu ya, biar pas. Bisa sambil kita tutup. Nah, sambil sesekali diaduk teman-teman ya, dibalik. Jadi biar matangnya merata. Sambil nunggu, kita juga bisa sambil nyiapin bumbu halusnya. Di sini pakai chopper. Nah, untuk bumbu halusnya, kita ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, lalu 3 cm kunyit, 3 cm kencur, ini udah dicuci bersih semua yang pasti. Ada 4 butir kemiri, ada setengah saset terasi. Lalu untuk cabai rawitnya, kita pakai 8 atau sesuai selera, teman-teman mau yang pedes banget atau enggak. Oke, kita bisa balikin lagi dulu ya kacang panjangnya. Sudah 2 menit, bisa kita matikan apinya. Nah, ini es batunya udah kita pecahin ya teman-teman. Nah, lalu bisa kita masukkan kacang panjangnya ke dalam air es. Kita masukin air ya ke dalam es batu. Kita sisain 150 ml buat nanti masak berikutnya. Nah, kita taruh kacang panjangnya ke dalam es batu. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa harus dari yang direbus langsung dimasukin ke dalam es batu? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi fungsinya itu untuk menghentikan pematangan atau matangnya kacang panjang. Jadi biar kacang panjang tuh teksturnya masih ada crunchy-nya gitu loh. Nggak yang bener-bener lembek seperti ini ya. Kita tunggu dulu beberapa saat. Kita pinggirin dulu. Sambil nunggu, kita bisa lanjutkan tadi bahan-bahan halusnya. Tadi ini semua udah masuk, sisa cabai keriting. Kita masukkan cabai keriting. Nah, ini bisa kita tambahkan air ya teman-teman. Kita bisa mulai chopper bahan-bahan atau bumbunya. Oke, kita bisa mulai blender ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, kalau udah, kacang panjang yang udah tadi kita rendam di dalam es batu bisa kita angkat ya teman-teman. Kita taruh di dalam piring. Nah, kan kalau misalkan teman-teman bisa lihat ya, warnanya tuh hijaunya masih hijau pekat, masih hijau bagus. Nggak yang hijau pucat gitu. Oke. Kalau misalkan udah ditirisin seperti ini, kita buang dulu air bekas rebusan kacang panjang tadi. Lalu, berikutnya bisa kita mulai masak ya. Nyalain dulu kompornya. Kita kasih minyak buat oseng. Oh ya, kacang panjang ini selain bisa dijadiin tumis, bisa jadi bahan masakan di sayur asem, sayur lodeh, lotek. Kalau ditumis tuh biasanya tumis kacang panjang sama tempe, sama udang, banyak deh. Tapi ya rata-rata kacang panjang tuh untuk olahannya masih agak terbatas ya teman-teman. So kita tumis sampai bumbunya layu dan harum. Oh ya, kita masukkan 3 lembar daun salam. Lalu juga lengkuas kita geprek dulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masukin, kita tumis sama bumbu. Nah, kita tumis sampai layu, sampai harum, sampai mengeluarkan minyak-minyak dari bumbunya. Udah harum. Oke, kalau udah, bisa kita masukkan 150 ml air.
Aduk. Nah, lalu kita masukkan 65 ml santan. Untuk santan, kalau mau lebih praktis bisa kemasan begini ya, atau teman-teman mau dari kelapa murni gitu. Marut dulu, meres airnya dulu juga boleh. Oke, bisa kita aduk. Lalu kita masukkan bumbu-bumbunya. Di sini pakai sendok teh ya. Aku pakai 1/4 dulu garamnya, 1/4 sendok teh. Lalu pakai penyedap rasanya juga 1/4 dulu. Untuk bumbu nanti bisa kita koreksi ya. Lalu untuk lada bubuknya itu, ini kita kecilin. Lada bubuknya tuh dikit aja, segini aja. Enggak, jangan disamain ya, jangan 1/4 sendok teh juga gitu. Nah, untuk gula 1/2 sendok teh. Bisa kita aduk dulu. Kita koreksi rasa ya teman-teman, kurang apa. Kurang nendang bumbunya. Oke, tambahin lagi ya, berarti penyedap rasanya tuh 1/2 sendok teh ya. Ini dimasukin lagi 1/4. Terus garam juga dimasukin lagi 1/4. Lalu gula juga kita masukin lagi 1/2 sendok teh. Bisa kita aduk lagi. Nah, kalau proses pembumbuan ini apinya bisa kecil aja teman-teman. Kenapa? Karena ini kan ada santannya ya. Takut santannya tuh retak. Nah, bisa kita koreksi lagi rasanya. Cukup. Nah, kalau udah, bisa langsung kita masukin kacang panjangnya. Kita masukin ya. Kita aduk sampai semuanya tercampur bumbu, terbaluti oleh bumbu. Ini bisa kita diamkan aja ya teman-teman, biar meresap bumbu. Nah, ini pas banget nih teman-teman recook di rumah. Kalau teman-teman lagi pengen makan kacang panjang, atau teman-teman punya stok kacang panjang tapi bingung mau dimasak apa ya, bosen dimasak di oseng aja pakai bawang, teman bisa coba buat masakan ini, karena selain rasanya yang enak, terus juga simple, dan juga bumbu-bumbunya juga mudah, nggak ribet banget gitu. Ini bisa kita diemin aja sampai meresap bumbu, sekitar 3 menit aja. Oke teman-teman, kalau kuahnya udah menyusut dan udah meresap seperti ini, kompornya bisa kita matikan ya. Lalu tinggal kita sajikan di atas piring. Bisa kita siram sedikit bumbu di atasnya. Nah, biar lebih cantik, aku pengen lap ini yang di pinggir-pinggirnya nih. Nah, tumis kacang panjang bumbu kuning udah siap. Menu kali ini cocok banget loh dijadiin teman makan nasi hangat di rumah. Oh iya, kalau misalkan teman-teman ada request menu masakan apa untuk selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar. Resep lebih lengkapnya bisa dilihat di deskripsi video. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Selamat mencoba di rumah!